Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, seperti di thumbnail judulnya perbedaan antara aset dan liabilitas. Nah, ini tuh bukan sebatas titel klip doang loh, tetapi aku harap setelah nonton YouTube ini, kalian tuh kayak langsung bisa memahami tentang akuntansi dasar seperti kalian memahami tentang perasaan. Nice. Oh ya, jangan lupa kenalin, aku Sherly Aulia. Di video berikutnya, aku akan jelasin dengan cara paling mudah untuk difahami. Dan video ini atau materi ini diambil berdasarkan konsep akuntansi keuangan menurut standar SAK berbasis IFRS yang banyak digunakan di kalangan sekolah maupun di dunia kerja. Jadi video ini cocok banget loh buat kalian yang ingin mempelajari tentang akuntansi dasar, persiapan ujian, dan yang ingin mempelajari tentang dasar-dasar laporan keuangan. Sebelum masuk ke materi, apakah kamu masih bingung gimana cara bedain mana aset, mana liabilitas? Tenang, kamu bukan satu-satunya. Hari ini aku akan jelasin dengan cara paling simpel. Yuk simak videoku berikutnya. Oh iya, kalian tahu nggak sih aset itu apa? Nah, aset itu adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Selain itu, aset dapat kita gunakan untuk menghasilkan uang, mengurangi beban biaya, atau meningkatkan kemampuan kita dalam menjalankan suatu kegiatan. Bukan hanya itu saja loh, aset itu juga ada kas, piutang usaha, persediaan barang dagang, mesin produksi, kendaraan operasional, gedung, peralatan, dan aset tak berwujud seperti hak paten lisensi. Aset itu juga dibagi menjadi dua jenis loh guys. Ada aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu yang harus dipakai atau berubah menjadi kas kurang dari 12 bulan. Contohnya piutang, persediaan, atau kas. Dan yang kedua ada aset tidak lancar yang digunakan lebih dari 1 tahun. Contohnya mesin, bangunan, dan kendaraan. Yang selanjutnya ada liabilitas. Liabilitas itu adalah kewajiban kini yang dimiliki perusahaan karena peristiwa masa lalu, dan penyelesaiannya akan mengakibatkan arus keluar kas atau sumber daya ekonomi. Dengan kata lain, liabilitas itu utang yang harus dibayar. Contoh liabilitas itu ada utang gaji, utang bank, utang usaha, utang pajak, beban akrual, dan utang jangka panjang. Liabilitas itu juga dibagi menjadi dua loh guys. Yang pertama ada liabilitas jangka pendek yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 12 bulan. Yang kedua ada liabilitas jangka panjang, jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Dan yang selanjutnya ada perbedaan utama aset dan liabilitas. Aset itu menambah nilai, sedangkan liabilitas mengurangi nilai. Maksudnya adalah aset bekerja untuk kita, contohnya memberikan penghasilan, potensi keuntungan, atau memberikan kita manfaat. Yang selanjutnya ada liabilitas. Liabilitas itu membuat kita memiliki kewajiban untuk membayar, sehingga mengurangi nilai bersih kekayaan. Aset itu juga memberikan manfaat ekonomi, sedangkan liabilitas menciptakan beban ekonomi. Maksudnya adalah aset bisa menghasilkan arus kas masuk, kalau liabilitas menghasilkan arus kas keluar dalam bentuk cicilan, bunga, atau pembayaran rutin. Contoh di kehidupan nyata agar lebih mudah difahami. Contoh yang pertama adalah kamu membeli motor secara tunai seharga 20 juta. Motor itu menjadi aset karena kamu mengendalikannya dan bisa digunakan dalam waktu lama. Contoh yang kedua adalah kamu membeli motor secara kredit dengan harga 20 juta. Kamu bayar 5 juta sebagai uang muka dan sisanya 15 juta menjadi utang. Motor itu sama dengan aset dan sisa pembayaran itu sama dengan liabilitas. Jadi, walaupun kamu punya aset, kamu juga punya kewajiban untuk melunasi utangnya. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini? Aset adalah sumber daya yang memberikan manfaat bagi kita, sedangkan liabilitas adalah kewajiban yang harus kita bayar. Aset itu memberikan nilai positif, sedangkan liabilitas menuntut pengeluaran. Keduanya sangat penting untuk memahami laporan keuangan dan kondisi perusahaan. Semoga materi ini membantu kamu memahami konsep fundamental keuangan dengan lebih jelas. Kalau kamu merasa belajar akuntansi sendirian itu susah, sini gabung sama aku, kita belajar pelan-pelan dan dijamin kamu pasti bisa. Bentar, akuntansi itu bukan soal hitung-hitungan aja loh. Akuntansi itu kunci untuk membuka peluang karir di banyak bidang. Kalau kamu pengen mempunyai kerja yang jelas, stabil, dan dibutuhkan di mana-mana, yuk gabung bersama aku, daftarkan diri kamu, dan masuk ke prodi akuntansi di ITB PGRI Dewantara Jombang. See you next video teman-teman, bye-bye!